Pencarian dan evakuasi korban longsor hari kelima di Bandung Barat. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana, Niko Anggriawan bersama juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat pagi Niko, lantas dapat dijelaskan hingga pagi ini sudah berapa korban yang dievakuasi dan juga teridentifikasi? Ya, kalau misalnya berdasarkan keterangan dari kantor SAR Bandung atau Kepala Kantor SAR Bandung, ini Adedian Permana yang menyatakan pada konferensi pers yang digelar kemarin pada sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 8 kantong jenazah yang dievakuasi dari lokasi titik pencarian korban longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan selain itu juga kalau misalnya terkait dengan korban yang diidentifikasi, karena setelah proses pencarian atau pengangkatan jenazah dari lokasi longsor, nantinya akan langsung dikirim ke tim DVI yang sudah bersedia di Puskesmas Desa Pasir Langu. Tentunya kalau misalnya terkait dengan hasil identifikasi berdasarkan keterangan dari kantor SAR Bandung, ada sekitar 27 korban yang saat ini sudah teridentifikasi. Dan juga kalau misalnya itu kemarin disampaikan juga, saat ini tim SAR akan fokus mencari 80 orang yang masih dinyatakan hilang. Kalau misalnya terkait dengan jiwa yang selamat dari bencana longsor yang terjadi pada Jumat lalu, ini ada sekitar 75 jiwa. Sementara ada 155 orang yang terdampak dari bencana longsor yang terjadi. Edwin. Baik, Niko, rencana pencarian dan evakuasi korban hari ini seperti apa? Ya, rencananya akan digelar apel oleh Basarnas pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dipimpin langsung oleh Dirops Basarnas, Laksma Bramantio. Kemudian selain itu juga ada beberapa skema yang sebenarnya nanti akan dilakukan oleh Basarnas bila cuaca cerah. Kalau misalnya kita melihat situasi terkini di kawasan Bandung Barat atau tepatnya di Kecamatan Cisarua ini, hujan ini mengguyur sejak pagi tadi dengan intensitas yang cukup tinggi, Edwin dan juga saudara. Kalau misalnya mendengar pernyataan dari Basarnas, apabila hujan terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, maka tim SAR nanti akan melakukan penundaan pencarian korban longsor karena dikhawatirkan tanah yang masih labil ini akan membahayakan atau berdasarkan faktor keamanan seperti itu. Karena kalau misalnya berdasarkan pemantauan kami di Gunung Burangrang ini saat ini kabut ini cukup tebal turun dan juga disertai hujan deras yang mengguyur di Gunung Burangrang. Maka dari itu di bagian hulu sudah terjadi hujan, dikhawatirkan di bagian hilir atau tepatnya di lokasi longsor ini dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan seperti itu. Maka dari itu nanti kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Basarnas untuk melakukan proses evakuasi pada hari ini, Edwin. Tentunya profil tanah lalu juga perakiraan cuaca menjadi sorotan. Niko, ini ada dari kunjungan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kemarin memang mengunjungi di sana. Lalu disebutkan di sana memang ada pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan bencana ekologis yang menjadi latar dari bencana tanah longsor ini. Nah, dinyatakan bahwa di sini Deddy Mulyadi menyatakan abai dengan alam. Lantas sudah ada apakah sudah ada tindakan atau mungkin masih fokus dalam evakuasi untuk sekarang, Niko? Dalam kunjungannya kemarin, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menyampaikan kepada media bahwa fokus dari pihaknya saat ini adalah melakukan evakuasi korban yang masih tertimbun material longsor. Namun nantinya karena imbas bencana yang diduga disebabkan oleh alih fungsi lahan ini, nantinya kawasan di TKP longsor yang terjadi ini akan dialihfungsikan kembali menjadi hutan bambu. Berdasarkan keterangan dari Deddy Mulyadi, beliau bilang seperti itu kemarin. Dan juga relokasi warga yang nantinya terdampak ini akan direlokasi ke tempat-tempat aman. Deddy Mulyadi nantinya ini akan berkoordinasi dengan camat-camat setempat untuk bisa menemukan titik-titik aman yang nantinya bisa dijadikan tempat relokasi bagi orang-orang atau korban yang terdampak dari longsor tersebut. Kemudian selain itu juga, selain nanti melakukan relokasi dan juga melakukan pengembalian fungsi lahan hutan yang sempat
diduga dijadikan alih fungsi lahan. Kemudian nanti Deddy Mulyadi ini akan memberikan santunan, kemudian ada memberikan bantuan sekitar 10 juta rupiah per keluarga agar nantinya bisa hidup atau bekal selama kurang lebih 2 bulan. Dan juga terkait dengan ahli waris dari korban-korban yang telah meninggal dunia, nantinya Deddy Mulyadi akan memberikan uang sekitar 23 juta rupiah termasuk kepada anggota marinir yang gugur akibat tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini. Edwin. Terkait dengan fokus pencarian dan juga evakuasi dari korban yang masih dinyatakan hilang, tentunya menjadi harapan kita bersama. Empati kita arahkan di Bandung Barat. Terima kasih banyak. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana atas laporan di sana.